Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadila Zara Ayu, biasa dipanggil Zara. Di sini saya dari program studi S1 Pendidikan Biologi semester 2 di ITSNU Kota Pasuruan. Pagi ini, saya di sini akan memberi sedikit informasi mengenai materi paragraf. Disimak baik-baik ya, jangan sampai ada yang terlewat. Yang pertama yaitu pengertian dari paragraf. Paragraf merupakan bagian dalam suatu karangan yang mengandung gagasan pokok untuk pengendalinya atau pikiran penjelas untuk pendukungnya. Yang kedua yaitu fungsi dari paragraf. Paragraf di sini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menjadi pengantar dalam suatu ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada penulisan yang dibuat oleh penulis. Fungsi yang kedua yaitu menjadi peralihan dari gagasan pada suatu karangan yang memiliki beberapa paragraf. Jadi, ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Fungsi yang ketiga yaitu untuk memudahkan penulis untuk mengelompokkan gagasan dan memudahkan untuk pembaca dalam memahaminya. Sekarang kita beralih kepada struktur paragraf. Struktur paragraf dibagi menjadi 2, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini berisi gagasan utama pada suatu paragraf. Pada kalimat penjelas ini merupakan suatu kalimat yang memberikan suatu tambahan detail atau rincian kepada kalimat utama dalam suatu paragraf. Sekarang saya akan membahas mengenai syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan atau kohesi, yaitu suatu paragraf yang harus memiliki gagasan utama dan juga kalimat penjelas. Yang kedua, kepaduan atau koherensi, yaitu kalimat yang ada di dalam paragraf terangkai dengan serasi atau logis. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, gagasan utama, yang kedua, kalimat utama, dan yang ketiga, kalimat penjelas. Yang pertama, pengembangan paragraf umum khusus. Pengembangan dari umum ke khusus akan menghasilkan alinea deduktif. Yang kedua, pengembangan paragraf khusus umum. Pengembangan dari khusus ke umum akan menghasilkan alinea induktif. Yang ketiga, pengembangan paragraf sebab akibat. Pengembangan yang dilakukan dengan menetapkan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai pengembangan. Yang keempat, pengembangan paragraf perbandingan pertentangan. Paragraf dapat dikembangkan melalui membandingkan atau mempertentangkan 2 hal yang memiliki persamaan dan perbedaan. Yang kelima, pengembangan paragraf analogi. Untuk membandingkan sesuatu yang harus dikenal umum dengan hal yang kurang dikenal umum, sehingga hal ini bisa dipahami dengan jelas. Yang keenam, pengembangan paragraf proses. Metode ini bisa dilakukan dengan cara menyusun secara teratur dalam suatu proses kerja. Sekian informasi dari saya mengenai materi paragraf. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya.